Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Bu Rini Setiawati dalam mata kuliah Deteksi Dini Perkembangan Anak dalam tema blog Terapan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Nah, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan deteksi dini perkembangan persona sosial. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal apa yang namanya perkembangan sosial ya. Nah, lebih jauh lagi nanti kita akan membahas tentang apa saja yang akan menjadikan kesulitan terkait dengan perkembangan personal dan juga sosial dan beberapa gangguan yang menjadi contoh dari gangguan perkembangan sosial dan personal ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, kita bahas dulu tentang konsep perkembangan personal. Nah, perkembangan personal tentunya pada anak ya. Nah, perkembangan personal ini meliputi berbagai kemampuan yang dikelompokkan sebagai kebiasaan, kepribadian, watak, dan emosi. Nah, seringkali kita sulit membedakan apa yang dinamakan kepribadian dan watak. Nah, kemampuan dalam personal ini yang disebut sebagai kebiasaan ini meliputi makan, kemampuan tidur, kontrol buang air, dan juga bagaimana si anak ini mulai belajar untuk berpakaian. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini biasanya ditunjukkan anak karena adanya proses pembelajaran dan juga adanya pengkondisian yang baik dari pengasuh ataukah orang tuanya. Nah, kemampuan-kemampuan kebiasaan ini dapat menggambarkan perkembangan personal pada diri anak. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian ini merupakan aspek yang unik dan berbeda sejak lahir. Jadi, kepribadian ini nampak sejak anak lahir. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga pendapat yang menyampaikan bahwa kepribadian yang mantap atau kepribadian yang utuh itu bisa dilihat setelah anak beranjak agak dewasa ya, remaja ataukah dewasa, karena pada dasarnya anak itu masih dalam proses belajar sehingga masih belum begitu kuat atau nampak atau kental kepribadian macam ataukah jenis kepribadiannya seperti apa. Kemudian selanjutnya watak. Watak merupakan respon tingkah laku terhadap berbagai situasi yang ini dapat dibawa dari genetik maupun lingkungan. Nah, selanjutnya emosi adalah perubahan dalam arousal level yang ditandai perubahan fisiologi. Nah, ini contoh emosi itu ada beberapa seperti yang kita lihat, ada menangis, tersenyum, tertawa, cemas, marah, nah, bahagia, nah seperti itu. Jadi emosi seperti contohnya ya, emosi senang itu akan ditandai dengan perubahan fisiologis dari tertawa, tersenyum. Kemudian emosi sedih, nah itu bisa ditandai dengan perubahan fisiologi seperti menangis. Kemudian kalau emosi takut atau khawatir itu bisa ditandai dengan perubahan fisiologi cemas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial yang akan kita bahas hari ini meliputi pada kognisi sosial, kemudian kecakapan anak dalam bergaul dengan orang lain, kemudian kemampuan anak berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Nah, kita bahas satu persatu ya, terkait dengan kognisi sosial. Nah, kognisi sosial ini meliputi sejauh mana anak mempunyai pengertian akan tingkah laku. Apakah anak ini bisa membedakan bahwa temannya sedang marah, di mana anak yang marah itu ditunjukkan karena dia menghentakkan kaki, terlihat kesal, kemudian membanting barang, marah-marah, mengucapkan kata yang lebih
keras atau berbicara dengan keras dan sebagainya. Nah, anak yang memiliki kognisi sosial yang baik, ini anak dapat membedakan mana temannya yang sedang marah ataukah sedang merasa kesal ataukah sedang marah dan kesal hampir sama ya, tapi mungkin berbeda tingkatannya. Marah ataukah merasa senang ataukah merasa jengkel dan lain sebagainya. Jadi anak yang memiliki kognisi sosial itu dapat mengetahui tingkah laku yang ditunjukkan oleh lingkungan teman-teman ataukah lingkungan sekitarnya. Begitu. Selanjutnya adalah kecakapan dalam bergaul dengan orang lain. Nah, kemampuan ini perlu dilatih oleh lingkungan sejak dini. Jadi bagaimana si anak ini mulai berani memperkenalkan diri, kemudian mulai mulai mau bergabung, berbicara, akrab dengan orang lain atau teman sebayanya, ini perlu dilatihkan pada anak sejak dini. Karena pada dasarnya ini akan membuat anak mengajarkan anak untuk dapat menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, kemampuan anak berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Nah, selain dari kemampuan kognisi sosial, kemampuan kecakapan dalam bergaul dengan orang lain, anak ini juga harus dapat mengenal tentang nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungannya. Nah, apakah anak ini memiliki atau bisa berpikir dan bertindak atas dasar pemilikan ini pemilikan ya, atas dasar pemilikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Misalkan ketika yang anak yang baru datang ke lingkungan sekolah, apakah dia dapat berlaku sopan santun kepada gurunya? Misalkan seperti kalau berlaku sopan santun kepada gurunya itu seperti misalkan tidak berkata kasar, tidak marah-marah kepada gurunya, datang menyapa, kemudian mencium tangan dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia dan lingkungan Jawa seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang perkembangan personal dan juga perkembangan sosial yang harus dikuasai oleh individu anak. Nah, kita akan membahas tentang kesulitan dalam penyesuaian sosial pada anak. Nah, kesulitan dalam penyesuaian sosial pada anak ini dapat terjadi karena beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah karena si anak ini memiliki kecenderungan bawaan. Tentunya ini terkait dengan kepribadian dan juga watak yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya yang berbeda. Misalkan anak ini awalnya dibesarkan oleh budaya timur di mana ia menggunakan sopan santun yang kental terhadap orang yang lebih tua. Kemudian dia berpindah ke budaya yang cenderung barat sih, yang cenderung individual dan santai. Nah, ini mungkin si anak ini akan mengalami kesulitan ataukah sebaliknya dari awalnya dia dari kebudayaan barat kemudian masuk ke kebudayaan timur. Nah, mungkin akan sedikit mengalami kesulitan. Kemudian tidak sesuai dengan norma kelompok. Mungkin nilai-nilai yang dimiliki anak tersebut ini nampaknya bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma kelompok. Misalkan anak yang dibesarkan oleh orang tua yang cenderung banyak kasih sayang, berlimpah kasih sayang, tetapi dia masuk kepada kelompok yang cenderung individualistik dan tidak saling mempedulikan, acuh. Nah, pada dasarnya ini anak akan merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Kemudian selanjutnya adalah usia atau belum ada kematangan. Contohnya adalah anak yang usia masih egosentris, yaitu usia 1 tahun, 2 tahun, itu biasanya anak akan cenderung fokus pada dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini, anak masih belum matang untuk dapat bersosialisasi secara luas, ataukah contohnya adalah seperti berperilaku berempati kepada orang lain, kemudian mau berbagi barang mainan atau kepemilikan dengan orang lain, karena memang pada dasarnya anak usia 1 tahun itu masih belum bisa untuk bersikap untuk
bersikap berempati, kemudian berbagi, karena konsepnya masih cenderung melihat pada dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kurang stimulasi mental. Contohnya adalah anak yang dibesarkan pada lingkungan yang cenderung pada saat dulu corona. Sebagian besar kami temui adalah anak yang dibesarkan pada saat corona itu kan cenderung dia berada lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan jarang berinteraksi sosial karena untuk kepentingan kesehatannya ya. Nah, ini biasanya anak ketika dia masuk dalam lingkungan sosial akan merasa cenderung kurang bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Jadi dia akan butuh waktu karena tidak terbiasa. Nah, makanya sebagai orang tua ataukah pengasuh bagi anak itu penting melakukan stimulasi mental untuk melatih anak dapat berbaur atau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, khususnya adalah teman sebayanya. Selanjutnya yang terakhir adalah karena anak tersebut menderita penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi penyesuaian dirinya. Seperti contohnya adalah penyakit epilepsi, cacat tubuh, atau penyakit-penyakit yang nampak sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Ini dapat menurunkan kepercayaan diri atau beberapa permasalahan psikologis yang mengganggu anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam bergaul dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan perkembangan personal sosial yang biasanya ditunjukkan pada tiap jenjang usia. Yang pertama adalah usia 1 sampai 3 bulan. Di mana usia anak 1 sampai 3 bulan ini biasanya akan menunjukkan perkembangan personal sosial seperti mulai tersenyum, membalas senyum, khususnya tersenyum kepada pengasuhnya atau orang tuanya atau ibunya yang sering ditemuinya seperti itu. Kemudian melihat menatap wajah, penglihatan memilih wajah manusia. Jadi dia lebih tertarik pada wajah manusia yang sangat dikenalinya seperti itu. Kemudian usia 3 sampai 6 bulan ini anak akan menunjukkan perkembangan personal sosial di mana dia akan lebih menyukai ibu, di mana ibu ini yang pengasuh secara intens, yang lebih banyak menghabiskan waktu, dan ibu ini yang sebagian besar memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini kebutuhan merasa nyaman, kebutuhan untuk minum, ASI, makan. Maaf, usia 3 sampai 6 bulan biasanya umumnya belum makan ya. Seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan mendapatkan kasih sayang, ditimang, digendong, dan lain sebagainya. Kemudian anak 3 sampai 6 bulan ini menyukai cermin. Kenapa demikian? Karena dari cermin si anak ini akan melihat sosok yang menarik bagi dirinya, yang notabene di sosok di cermin tersebut itu adalah dirinya sendiri. Nah, di sini dia akan mulai tertarik dengan sosok yang ada di cermin itu. Kemudian berceloteh. Nah, ini mengucapkan kata-kata yang mungkin belum begitu banyak maknanya ya, tetapi dia mencoba untuk mengatakan berkomunikasi dengan orang lain yang ditemuinya seperti itu. Kemudian usia 6 sampai 9 bulan ini masih muncul ya tanda-tanda anak ini menyukai ibu atau bayi ini menyukai ibu. Kemudian biasanya usia 6 sampai 9 bulan ini mulai menunjukkan rasa malu dan cemas pada orang yang tidak dikenal. Jadi dia merasa tidak tidak familiar dengan orang yang baru dikenalnya, sehingga dia cenderung malu ataukah tidak mau diajak, seperti itu. Nah, selanjutnya dekat dengan orang dewasa yang sudah dikenal. Nah, dia mulai memiliki kelekatan dengan orang yang biasa mengasuhnya, seperti itu. Kemudian tidurnya nyenyak rutin mulai 6 bulan. Nah, pada bayi usia 6 bulan ini biasanya dia sudah mulai terkondisi untuk jam tidurnya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya bermain tepuk tangan atau ciluba. Nah, kita ketahui ya bahwa bermain tepuk tangan dan juga ciluba itu melibatkan kemampuan interaksi sosial anak. Dimana kalau kita menutup mata, kemudian membuka mata,
Nah itu kan, ada kontak mata dengan orang antara bayi dengan pengasuhnya. Nah, biasanya anak yang tidak bisa ciluba atau interaksi sosial ini ditunjukkan pada anak-anak yang memiliki gejala autisme atau gangguan, perkembangan sosial lainnya. Kemudian selanjutnya adalah usia 10 sampai 12 bulan. Nah, ini anak akan berespon bila namanya dipanggil, melambaikan tangan, mengeksplorasi sekitar. Jadi ini mulai penasaran dengan apa benda-benda yang dipegangnya, ini bisa dimakan apa enggak dan lain sebagainya. Jadi dia akan eh, ber, berlatih untuk mulai memasukkan makanan ke mulut, kemudian mulai penasaran ini bisa dimakan nggak ya? Ini apa sih? Gunanya apa sih? Nah, ini mulai mencoba mengeksplorasi. Kemudian memahami perintah sederhana seperti buka mulut, nah minum susu. Nah kayak diajak ngomong-ngomong sederhana ini anak sudah mulai bisa memahami. Dalam hal ini melibatkan kemampuan interaksi. Kemudian menunjukkan kasih sayang. Nah, di sini anak sudah merasa nyaman ketika dia dipeluk, kemudian ditepuk-tepuk. Nah, seperti itu. Selanjutnya usia 12 sampai 18 bulan, ini anak akan menunjukkan perkembangan persona sosial berupa dia sudah bisa bermain sendiri di dekat orang dewasa yang sudah dikenal. Jadi dia mulai bahasa Jawanya upyak, upyak kalau dia dikasih mainan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian menunjukkan apa yang diinginkan dengan menunjuk tanpa menangis atau merengek. Jadi si anak ini sudah bisa mulai untuk menunjukkan keinginannya seperti itu. Kemudian juga bisa memeluk orang tua ketika dia merasa sayang, merasa takut, cemas, atau kaget. Nah, seperti itu. Kemudian usia 18 bulan sampai 24 bulan, anak sudah bisa menunjukkan perkembangan persona sosial seperti minum dari cangkir dengan kedua tangannya. Kemudian belajar makan sendiri meskipun kita tidak bisa berekspektasi makan dengan rapi seperti anak yang sudah besar ya, meskipun masih dalam batas pengawasan, kemudian masih berserakan dan lain sebagainya, itu sangat wajar. Kemudian belajar bernyanyi, belajar menari, nah, menirukan aktivitas di rumah, nah seperti itu. Kemudian mencari pertolongan bila ada kesulitan. Nah, ini nampak banget ketika dia tidak bisa, si anak ini tidak bisa memainkan suatu mainan, dia akan memanggil entah itu memegang ataukah mama mama. Nah, seperti itu minta tolong. Ini gimana? Nah, kayak gitu. Itu salah satu interaksi sosial yang dimiliki anak usia 18 sampai 24 bulan. Kemudian dapat mengeluh bila basah atau kotor. Nah, si anak ini ketika dia sudah dapat mengeluh basah atau kotor bisa membedakan. Nah, di sini saat atau kesempatan yang tepat untuk mengajarkan anak untuk toilet training. Jadi, usia 2 tahun itu pada dasarnya bisa untuk diajarkan toilet training asalkan si anak ini udah bisa membedakan, oh, celanaku basah. Nah, oh, bisa diajak ngomong, bisa menyampaikan keinginannya. Nah, itu salah satu tanda-tanda si anak sudah bisa diajarkan untuk toilet training. Nah, kalau tadi terkait dengan tahapan perkembangan persona sosial, sekarang kita akan bahas beberapa gangguan pada perkembangan sosial, yaitu epilepsi dan kecacatan pada anak. Yang pertama adalah epilepsi. Nah, epilepsi ini merupakan suatu gangguan kronik ya. Jadi, gangguan kronik itu adalah gangguan yang biasanya ini diderita sudah sejak lama dan kadang-kadang kambuhan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, epilepsi ini merupakan manifestasi klinis lepas muatan listrik yang berlebihan di sel-sel neuron otak. Nah, seperti yang kita ketahui pada mata kuliah bioneuropsikologi bahwa dalam otak ini terdapat sel-sel neuron otak yang ketika dia menyampaikan informasi itu menggunakan ion-ion atau muatan listrik ya. Nah, pada anak epilepsi ini yang terjadi adalah adanya lepas muatan listrik yang berlebihan di sel neuron otak. Jadi, bahasanya seperti dia kelebihan sel-sel neuron kelebihan muatan listrik yang ada pada sel-sel saraf otaknya. Nah, seperti itu.
Nah, epilepsi ini ditandai oleh berulangnya kejang hingga efek medis dan psikososialnya ada pada penderita dan keluarganya. Jadi karena adanya kelebihan muatan ini, kemudian dia akan diikuti kejang-kejang sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi psikososial anak tersebut dan juga keluarganya. Nah, untuk faktor penyebab dari epilepsi ini pada dasarnya tidak diketahui. Ada yang tidak diketahui atau yang disebut sebagai idiopatik. Nah, ini tidak diketahui kenapa anak ini bisa mengalami epilepsi. Tetapi ada juga yang disebabkan karena adanya faktor yang diketahui. Seperti contohnya adalah tumor otak pas pasca trauma otak atau penyakit ensefalitis ya, yang penyakit di mana anak ini memiliki cairan berlebihan pada otaknya. Nah, ensefalitis. Kemudian setiap hal yang mengganggu fungsi otak atau fungsi sel neuron otak ini dapat mengakibatkan bangkit kejang atau epilepsi. Jadi untuk mencegah si anak ini yang memiliki riwayat penyakit epilepsi itu biasanya hindarkan anak tersebut dari keadaan atau kondisi stressful. Karena kalau anak terlalu banyak berproses dalam proses berpikir atau yang menuntut kerja keras dari otak, ini biasanya anak akan kambuh atau mengalami kejang bangkit atau epilepsi. Seperti itu. Nah, berikut adalah deteksi dini epilepsi, di mana kita dapat memberikan atau mengamati gejala yang muncul pada anak yang mungkin mengalami epilepsi. Nah, anak yang mengalami epilepsi itu ditunjukkan dari gejala anak tersebut akan jatuh sambil mengeluarkan teriakan. Kemudian jadi dia tiba-tiba jatuh mengeluarkan teriakan, kemudian kesadarannya akan hilang pada saat jatuh. Nah, kemudian akan timbul kejang kaku disusul dengan kejang kelejotan kayak tersentak-sentak gitu. Nah, seperti itu. Ini merupakan gejala dari epilepsi. Nah, setelah kejang ini biasanya anak akan tertidur karena kesadarannya itu hilang. Hilang, lanjut tertidur. Nah, seperti itu. Kemudian pada mulut keluar buih. Beberapa kasus seringkali ini keluar buih pada mulutnya. Kemudian hilang kesadaran sangat cepat, yaitu masa waktu hilang kesadarannya itu cepat, yaitu 5-10 detik. Kemudian biasanya mata akan memandang hampa atau kadang matanya itu kayak kelap-kelip gitu. Kelap-kelip kayak matanya kayak kosong terus kelap-kelip gitu. Nah, kemudian benda yang dipegangnya itu otomatis akan terjatuh karena hilang kesadaran. Kemudian mata berkedip-kedip, bibir komat kamit, ini beberapa kasus nampak. Kemudian frekuensi serangan berkali-kali sehari. Nah, ini menunjukkan seberapa parah penyakit epilepsi yang dimilikinya. Nah, nanti silahkan di jumlah presentasi jawaban berapa yang terjawab ya, berapa persen, semakin besar presentasi jawaban dari gejala yang diamati ini, maka semakin besar kemungkinan anak mengalami epilepsi. Kemudian untuk penanganan epilepsi. Nah, apabila kita menemui anak yang terdeteksi dengan epilepsi, kita perlu memberikan penanganan khususnya utamanya adalah pada 4 bidang ini. Dimana yang pertama adalah kita perlu merujuk ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan terapi yang sesuai dengan kasus penyakit epilepsi. Jadi untuk mendapatkan perawatan medis ya. Kemudian kita juga perlu merujukkan ke ahli syaraf. Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui tadi bahwa epilepsi ini merupakan manifestasi klinik lepas muatan listrik yang berlebihan di sel neuron otak sehingga ada kaitannya dengan gangguan saraf. Nah, penting bagi kita untuk menyarankan untuk juga menangani menangani intervensi secara medis. Kemudian selanjutnya adalah konseling pada orang tua. Nah, ini merupakan bidang psikologi, evaluasi psikologis
dan juga konseling orang tua ini merupakan bidang psikologi kita. Nah, konseling orang tua ini diperlukan agar orang tua menerima kondisi anak sehingga anak tidak mengalami gangguan perkembangan sosial. Nah, nggak bisa kan ya kita mendidik anak, mengasuh anak dengan baik, dengan kondusif apabila kita tidak menerima kondisi anak. Jadi awalnya kita harus menyampaikan kondisi anak yang sebenarnya dengan berbagai argumentasi fakta yang kuat, kemudian memfasilitasi orang tua untuk menerima kondisi anak dan menyampaikan pentingnya partisipasi orang tua dalam intervensi pada anak. Nah, sehingga hambatan perkembangan sosial ini dapat diantisipasi. Selanjutnya yang menjadi tugas kita adalah evaluasi psikologis. Nah, dalam evaluasi psikologis ini kita perlu menggali potensi inteligensi pada anak apakah normal atau tidak. Kepentingannya adalah kalau kita temui potensi inteligensi yang kurang normal, kita dapat menyarankan untuk pendidikan yang dapat memfasilitasi kemampuan si anak ini. Misalkan kalau inteligensinya kurang, kita bisa merekomendasikan untuk pendidikan seperti SLB di mana sesuai dengan inteligensinya seperti itu. Selanjutnya adalah kecacatan, ini gangguan perkembangan personal sosial yang kedua yaitu kecacatan pada anak. Nah, seringkali anak yang mengalami kecacatan ini nampak sekali dia merasa tidak percaya diri ataukah riskan mengalami masalah psikologis. Nah, maka penting kita bahas tentang kecacatan pada anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa istilah terkait dengan kecacatan pada anak. Yang pertama adalah impairment. Impairment ini merupakan kehilangan atau keadaan abnormalitas dari psikis, psikologis atau fisik, baik struktur maupun fungsinya. Jadi, untuk impairment ini contohnya adalah seorang anak yang kehilangan penglihatan atau buta. Nah, kemudian ada istilah lain yang namanya disability. Disability ini merupakan suatu hambatan gangguan dari kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas yang biasanya dikerjakan oleh orang normal. Nah, highlightnya adalah akibat dari impairment. Jadi, kalau tadi impairment, dia kehilangan penglihatan atau buta, disability ini kehilangan kemampuan untuk melihat. Nah, ini merupakan akibat dari impairment karena dia buta. Nah, selanjutnya terakhir adalah handicap. Handicap ini merupakan suatu kerugian yang diderita oleh individu akibat impairment dan juga disability. Nah, contohnya adalah anak yang buta kemudian kehilangan kemampuan untuk melihat, maka anak tersebut akan kehilangan kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan mata dan untuk menikmati aktivitas sosial yang normal. Jadi karena dia tidak bisa melihat, jadi dia nggak bisa bekerja secara normal, tidak bisa melihat dunia yang indah ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kecacatan pada anak pada dasarnya ada dua jenis handicap. Nah, handicap ini adalah apa? Handicap ini adalah kehilangan kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan kerugian, handicap ini merupakan suatu kerugian yang diderita oleh individu akibat impairment dan disability. Nah, ada dua jenis handicap. Yang pertama adalah intrinsik, yaitu suatu kerugian yang timbul dalam diri individu itu sendiri. Nah, contoh selanjutnya adalah ekstrinsik handicap, yaitu kerugian yang berasal dari lingkungan hidup seseorang atau sekitarnya. Nah, kedua jenis handicap ini saling berhubungan atau saling terkait. Contohnya, seorang anak yang kehilangan salah satu orang tuanya, ini disebut handicap, karena meninggal, ini ekstrinsik handicap. Kemudian dapat mengalami gangguan emosional sekunder. Ekstrinsik kemudian dapat mengalami gangguan emosional sekunder. Ada juga nih, kebutaan intrinsik handicap dapat menyebabkan ekstrinsik handicap seperti kemiskinan. Nah, itu beberapa contohnya.
Selanjutnya adalah kecacatan pada anak. Nah, kita masuk pada pembahasan macam-macam kecacatan berdasarkan penyebabnya. Nah, pada dasarnya kecacatan pada anak ini memiliki penyebab pada anak yang bisa karena bawaan dan bisa karena penyakit atau kecelakaan. Nah, seperti itu. Nah, mari kita bahas secara detail ya. Ada juga penyebab dari penyebab kecacatan pada anak itu karena adanya malnutrisi atau defisiensi mikronutrien. Nah, ini bisa disebabkan karena malnutrisi ini bisa disebabkan karena gizi yang buruk, kemudian defisiensi yodium, defisiensi vitamin A dan defisiensi besi. Nah, oleh karena itu sangat disarankan bagi ibu yang sedang hamil itu perlu mencukupi asupan nutrisi terutama zat-zat penting seperti yodium, vitamin A dan juga besi. Nah, makanya ibu yang anemia itu sangat rentan janinnya mengalami gangguan perkembangan selanjutnya. Kemudian kondisi kesehatan kronik. Nah, penyebab kecacatan karena kondisi kesehatan kronik ini merupakan kondisi kesehatan berupa fungsi tubuh yang tidak sesuai umur dan perkembangannya, gangguan proporsi tubuh, ketergantungan pada obat-obat atau diet tertentu agar fungsi tubuh tetap normal. Nah, untuk contoh kondisi kesehatan kronis tertentu itu contohnya adalah ketika anak mengalami kretinisme. Maksudnya anak ini postur tubuhnya kecil terus, gak bisa besar gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kelainan bawaan. Contohnya adalah kelainan yang dialami anak ketika anak mengalami tuli, tunanetra, cacat mental, Down syndrome, cacat fisik lain ya, yang notabene kelainan ini biasanya dimiliki anak ketika dia sejak lahir. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kelainan karena penyakit yang diderita. Misalnya nih, anak yang awalnya itu normal semasa anak, kemudian pada suatu waktu di usia tertentu dia mengalami penyakit seperti polio, lepra, atau trakoma yang menyebabkan anak mengalami kecacatan. Misalkan polio menjadi mohon maaf, kakinya pincang atau kecil sebelah ataukah karena lepra sehingga dia kehilangan fungsi dari anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kelainan karena kecelakaan jatuh. Contohnya adalah karena kecelakaan lalu lintas, bencana alam yang menyebabkan anak kehilangan anggota badannya ataukah mengalami kecelakaan, patah, kemudian harus diamputasi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya karena kecanduan alkohol atau obat sehingga mengakibatkan anak mengalami kecacatan. Ini biasanya nampaknya adalah kecacatan dalam segi intelektual ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang dampak-dampak kecacatan. Nah, kita sampaikan tadi di awal bahwa anak yang mengalami kecacatan otomatis dia juga akan mengalami gangguan perkembangan sosial atau personal. Nah, dampak kecacatan ini secara umum dapat dibedakan pada anak dan juga keluarga. Yang pertama adalah pada anak, ini pasti akan mempengaruhi aspek sosial, bahasa, intelektual, motorik, dan lain sebagainya, yang otomatis dapat berkaitan erat dengan kecacatan yang dialaminya. Kemudian selanjutnya dampak pada orang tua yang pertama adalah sikap negatif terhadap anak. Mungkin karena keluarga ini belum menerima kondisi secara utuh dari si anaknya. Kemudian merasa malu, merasa berdosa karena misalkan ya kecacatannya dibawa sejak lahir karena ibu mengalami kecelakaan saat kehamilan ataukah mengkonsumsi zat-zat tertentu yang berbahaya bagi si janin sehingga dapat menimbulkan perasaan bersalah, berdosa, marah pada diri sendiri seperti itu. Kemudian bisa juga terjadi pertengkaran suami istri yang ini terjadi karena notabene suami istri ini saling menyalahkan siapa yang harus bertengkar karena siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kecacatan si anak.
Kemudian juga mengalami stres karena kita ketahui ya bahwa mendidik dan mengasuh anak dengan kecacatan itu membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, biaya yang tidak sedikit sehingga dapat menimbulkan kondisi stressful bagi orang tua maupun keluarga. Selanjutnya kita masuk pada deteksi dini kecacatan anak. Nah, pada dasarnya kecacatan anak ini dapat diamati secara observasi ya terhadap anak. Sehingga kita dapat mengamati terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah ada kelainan pada bentuk mata. Biasanya anak yang tunanetra itu mengalami bentuk mata yang berbeda dengan anak pada umumnya. Contohnya, matanya yang sedikit arahnya tidak normal, misalkan juling, ataukah warna matanya itu berbeda, putih, dominasi putih atau kuning, ataukah bentuk mata yang tidak sesuai seperti menonjol ke belakang atau menonjol terlalu ke depan seperti itu. Kemudian apakah ada keluhan dengan penglihatan? Apakah ada keluhan dalam anak ini melihat ataukah keluarga ini mengamati penglihatan si anak atau tidak? Kemudian apakah anak ini sering mengusap-ngusap mata? Apakah ada tanda-tanda buta warna? Ini biasanya muncul ketika atau ditunjukkan ketika kita meminta anak untuk mengerjakan tes yang melibatkan tugas-tugas membedakan warna. Kemudian apakah ada gangguan pendengaran? Nah, ini perlu dicek secara rinci untuk mengetahui tingkat pendengarannya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gangguan pendengaran itu ada tingkatannya, ada yang dapat mendengarkan tetapi tidak jelas atau sama sekali tidak bisa mendengarkan. Nah, itu perlu dilakukan cek screening pendengaran lebih detail oleh ahli dokter spesialis THT. Seperti itu. Kemudian ada juga gangguan bicara. Kemudian apakah anak sulit menangkap pembicaraan orang lain? Nah, ini bisa mengacu pada gangguan gangguan inteligensi, gangguan bahasa bisa, gangguan sosial juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian apakah anak sulit menangkap pelajaran? Nah, ini juga bisa menggambarkan gangguan intelektual, gangguan terkait dengan fokusnya, attentionnya, ataukah gangguan-gangguan lain. Kemudian gangguan anggota tubuh yang tidak sempurna. Apakah posturnya seperti anak normal pada umumnya ataukah ada sesuatu yang berbeda? Nah, di sini merupakan deteksi terkait dengan kecacatan anak secara umum. Selanjutnya kita masuk pada penanganan apabila kita menemui anak dengan kecacatan. Nah, yang pertama adalah kita perlu rujuk sesuai jenis kecacatannya. Nah, jangan sampai salah, kita harus teliti. Apabila anak mengalami gangguan pendengaran, otomatis kita bisa rujuk ke dokter spesialis THT. Apabila dia mengalami gangguan pada intelektualnya, mungkin kita bisa gali evaluasi psikologi terkait dengan potensi intelektualnya. Kalau anak mengalami kecacatan dalam bidang anggota tubuhnya, kakinya tidak dapat berfungsi karena kecacatannya, kita perlu rujuk untuk mendapatkan rekomendasi untuk membantu mobilitasnya seperti itu. Kemudian yang menjadi ranah kita adalah 3 bagian ini. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah evaluasi psikologis pada anak. Kemudian evaluasi juga potensi inteligensinya. Nah, di sini nanti kita bisa mendapatkan gambaran terkait dengan potensi ataukah kondisi secara komprehensif dari si anak terkait dengan kondisi psikologisnya dan juga terkait dengan kemampuan kognitifnya. Nah, dari sini nanti kita dapat memberikan rujukan terkait dengan pendidikan yang sesuai pada anak yang cacat ini. Seperti contohnya, kita bisa sarankan untuk pendidikan di luar pendidikan yang mendukung atau memfasilitasi disabilitas yang dimiliki oleh anak. Seperti contohnya, kita dapat sarankan untuk bersekolah di sekolah luar biasa, yaitu yang terdiri dari berdasarkan tipe anaknya, tipe kecacatannya, yaitu SLBA, SLBB, SLBC, dan SLBD. Nah, bedanya apa? Nanti kita diskusikan ya. Nah, kemudian konseling pada orang tua. Nah,
Umumnya konseling pada orang tua ini perlu kita rancang dengan tujuan untuk menerima orang tua ini dapat menerima kenyataan dan juga untuk penanganan lanjut sesuai kecacatan anak. Jadi perlu bagi orang tua untuk memahami kondisinya anak tersebut. Apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh anaknya. Sehingga orang tua tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kondisi atau kemampuan anak. Kemudian kita juga perlu memberikan pemahaman tentang penanganan lanjut sesuai kecacatan anak. Karena kita tidak boleh fokus pada kekurangan dari anak, tapi kita mencoba untuk memfasilitasi anak ini dapat berusaha mandiri, ya, terutama dalam melakukan activity daily living. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pencegahan kecacatan. Nah, untuk mencegah kecacatan, kita dapat lakukan beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaiki perilaku prenatal. Nah, kita perlu menghindari perilaku makan yang tidak baik, kemudian menghindari perilaku menghindari menghindari konsumsi alkohol pada ibu yang hamil. Nah, seperti itu. Kemudian, kita perlu memberikan pertolongan persalinan yang aman sehingga diutamakan ibu dan anaknya ini lahir dengan selamat dan sehat. Nah, tanpa ada gejala ataukah kendala yang signifikan bagi si anak. Nah, kemudian kita juga perlu menyarankan si anak untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap dan utama, yang wajib. Nah, ini seperti contohnya adalah imunisasi polio untuk mencegah adanya penyakit polio. Nah, seperti itu. Kemudian nutrisi yang adekuat ini perlu diberikan baik itu sejak anak dalam kondisi janin, balita, masih bayi. Nah, seperti itu perlu disarankan untuk mendapatkan nutrisi yang kuat, yang cukup. Nah, kemudian peraturan untuk keamanan anak. Nah, kita perlu mengantisipasi, contohnya ketika kita mengajak anak, itu disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri untuk keamanan anak seperti menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman dan lain sebagainya untuk menghindari adanya dampak kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan anak mengalami kecacatan. Kemudian mengurangi paparan radiasi. Nah, ini biasanya radiasi ini dapat menjadi salah satu faktor kecacatan pada anak. Nah, seperti itu. Kemudian mencegah anemia, defisiensi besi, defisiensi iodium, defisiensi penyakit A yang dapat menyebabkan janin ini mengalami malnutrisi. Seperti itu. Kemudian cegah perlakuan salah dan penelantaran anak. Nah, kita sebagai akademisi bisa menyarankan untuk memperlakukan anak sebagaimana sesuai dengan hak yang diterima oleh anak ini, seperti mendapat perlakuan yang baik, mendapatkan kasih sayang, kemudian mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya, agar kondisi psikologis dan juga fisik anak ini dapat menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita setelah ini mungkin akan ketemu dalam sesi diskusi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.